Wayne Rooney. Oke, Sip. siap. Yuk. Yuk, selamat datang di Crash Podcast ya. Ini episode pertama nih, episode perdana Crash Podcast, di mana Crash Podcast ini merupakan channel podcast kerjasama antara Red Army Indonesia dan Kanal United ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah enaknya ya kita kenalan dulu nih satu persatu. Sini gue Rizal. Dan selanjutnya Mas Dikwa, coba langsung perkenalan dulu aja. Oh iya, nama gue Dikwa, nickname-nya Dickhead. Gue yang bertanggung jawab untuk bagian berita kreatif and historik lah untuk akun Rai. Oke, langsung Mas Dayat mungkin ya. Ini nih senior kita. Iya, perkenalkan nama saya Dayat ya. Saya dari Red Army Indonesia. Kalau job desk-nya saya editor ya. Selain itu juga jadi admin Instagram. Nanti kalau ada yang komen-komen biasanya saya itu yang urus. Ya, hapus. Oke, ini sisanya nih Mas Aldi nih. Boleh nih dikenalin dulu nih Mas Aldi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Aldi. Di sini saya sebagai jurnalis dari Red Army Indonesia, seperti itu. Jadi tugas saya mencari berita setiap harinya dan fakta-fakta menarik lainnya seputar MU. Boleh. Jadi intinya di Crash Podcast ini merupakan channel yang akan membahas seputar Manchester United ya. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan bahwa kalau ada kabar-kabar menarik dari sepak bola Eropa juga nanti mungkin bisa kita bahas ya. Tapi utamanya channel ini kita akan membahas tentang United mungkin ya. Oke, kita mungkin langsung ke diskusi aja ya. Boleh. Diskusi. Semangat sekali Mas Dayat. Santai. Tenang. Ini sebenarnya di kesempatan kali ini kita akan bahas jelang pertemuan lawan Arsenal ya. Tapi sebelum kita ke Arsenal nih, kita mau review dulu nih. Faktor kenapa sih kemarin MU itu bisa kalah gitu. Dari Sheffield yang notabene itu dia peringkat dasar banget gitu, juru kunci. Dan harusnya kan di atas kertas memang kita bisa menang. Tapi kenapa kalah gitu? Mungkin dari Mas Diko ada pendapat, ada opininya, mungkin boleh diutarakan di sini. Oke, penyebab MU kemarin kalah lawan Sheffield yang berada di peringkat bawah klasemen, menurut gue ada beberapa faktor, diantaranya daya juang peringkat buntut itu, juru kunci itu jauh lebih besar. Dan ketika mereka sudah berhasil membuat gol terlebih dahulu, yang udah jelas banget, mereka pasti akan mati-matian untuk parkir bus untuk mempertahankan skor. Dan hal itu kurang lebih dilakukan juga sama Sheffield kemarin ketika sudah unggul 1-0 sebelumnya. Ditambah lini depan United yang menurut gue pada saat lawan Sheffield kemarin kayak gak usah langsung ke Martial, tapi ke lini tengahnya dulu aja. Itu udah menurut gue di saat udah nggak perform lini tengahnya, si Bruno apalagi jantungnya, di saat dia udah nggak perform, otomatis striker 3 di depan itu juga mati mau ngapain. Contohnya ya Bang Rizal sendiri, dia udah parkir bus, kreatornya lagi nggak perform, strikernya jalan kaki, selesai. Buntu udah ya berarti ya. Berarti bukan karena kesalahan 1-2 pemain aja ya, berarti secara overall memang lagi nggak perform ya. Bukan lagi nggak perform menurut gua. Jadi taktiknya dari manajer Ole itu menurut gua masih harus dikulik lagi soal gimana ngadepin tim yang parkir sih. Maksud gua Ole bisa bermain lepas ketika berhadapan dengan Big Six yang sama-sama bermain terbuka, sama-sama mengejar bola, sama-sama mencari gol, tetapi sangat-sangat kesulitan ketika bertemu dengan tim yang bermain bertahan. Itu harus PR banget. Iya, mungkin ada benar juga ya. Karena kan dari beberapa pertandingan melawan tim-tim yang parkir bus seperti sebelumnya melawan Wolves, kita itu juga menang di menit akhir kan, itu juga melalui bola deflect-nya dari Rashford. Ya dari situ juga udah membuktikan bahwa memang
Oleh ini kayaknya masih kesulitan untuk membongkar tim-tim yang pertahanan sangat dalam gitu. Kalau dari Mas Dayat gimana nih? Kira-kira dari Ya, saya sudah mencatat beberapa faktor ya. Eh, jadi selain dari sisi MU juga dari Sheffield ya. Kalau memang yang pertama memang faktornya yaitu kegagalan oleh rotasi ya. Jadinya memang beberapa kali memang rotasinya oleh ini zong ya, kurang berjalan dengan baik. Yang pertama kita bisa lihat dipaksanya si Tuan ZB jadi starter karena memang Lindelof lebih dipilih dicadangkan dan Bailey yang kabar tadi baru keluar dia mengalami kecelakaan ya walaupun nggak kenapa-napa. Iya, Jadinya si Tuan ZB dibasa dan akhirnya permainannya tidak stabil jadinya terjadi 2 gol yang memang terjadi karena kesalahan. Dan selanjutnya di sisi pertahanan Sheffield yang parkir bus rapatnya kayak gitu ya. Ditambah lagi benar katanya Mas Dikwa tadi. Jadi alur bola dari belakang ke tengah ke depan nggak jalan dengan baik. Apalagi depannya ya tumpul banget. Di trio kita kurang berjalan dengan baik. Peluang jarang sekali. Dan mungkin secara logika si Bruno dan kawan-kawan mau sudah ngumpan ke sini lama-lama ya kita jadi main bola kesel. Kita main umpan terus gagal terus. Ya susah kan Gak ya. jelas jadinya. Ya deadlock buntu di situ. Gitu. Nah, Oleh juga kan setelah pertandingan bilang bahwa golnya Sheffield itu berbau pelanggaran ya. Nah, menurut Mas Aldi nih, apakah memang gol pertama Sheffield itu pelanggaran apa gimana nih? Memang kan dari kamera juga terlihat sedikit jelas ya bahwa ada sedikit dorongan ke De Gea gitu dari pemain Sheffield. Menurut Mas Aldi gimana? Pertama sih di sini sebelum berlanjut ke itu pelanggaran atau enggak, pertama di sini memang harus kita akuin itu Tuan ZB itu seharusnya itu di situ dia bisa menang duel udara ya karena secara postur dan secara ini dia center back yang memang berpostur cukup ideal ya untuk lakuin duel udara dan harusnya dia bisa menangin duel itu. Kalau kata komentarinya he has to be big, he has to be better than that. Jadi maksudnya dia bisa lebih besar daripada pemain yang dia defend ya kalau untuk dalam posisi seperti itu. Nah, kalau ngeliat dari foul-nya mungkin memang seharusnya itu ada foul ya kalau dibilang si Rio Ferdinand dan juga Peter Crouch ya. Mungkin di situ di sisi itu wasit nggak memperhatikan di mana si Billy Sharp itu palanya masuk ya kalau kita lihat dari replay ulangnya badannya DG ya hampir sama dengan proses golnya MU yang dianulir golnya bola ketika bola mungkin memang seharusnya sih pelanggaran ya tapi di luar pelanggaran itu MU bermain buruk sih. Jadi memang ya di luar pelanggaran atau enggaknya memang MU itu kemarin ya bisa dibilang ya memang nggak niat menang mungkin gitu ya. Dari segi permainan juga nggak jelas gitu ya. Iya, karena nggak seperti biasa gitu ya. Benar. Karena ya rotasinya juga sih yang bisa kita lihat ya. Kalau misalnya kita lihat dari tim-tim rival kita kayak Manchester City atau Liverpool itu mereka lakuin rotasi itu nggak pernah sampai center back mereka rotasi berulang-ulang atau left back mereka rotasi, right back mereka rotasi, kiper mereka rotasi untuk di laga Premier League ya. Di situ sih yang cukup fatal ya. Oleh itu ngelakuin rotasi sehingga tim itu yang seharusnya sudah bisa bekerja sama dengan baik, organisirnya itu jadi berkurang di situ sih kalau menurut saya ya. Oke, ya mungkin memang dari segi permainan ya di laga lawan Sheffield kemarin ya bisa dibilang strategi Ole benar-benar gak jalan, terus juga faktor rotasi juga menjadi penyebab ya kekalahan United ya. Terus nih kita mau sedikit nih bahas tentang rasisme nih. Nah, kemarin juga kan rame nih
IG-nya Mas Rizal tuh diserang tuh sama Tuan ZB tentang rasisme Rame dong ini IG gimana lo. nih? Ini ada orang Indonesia juga ini masalahnya nih yang di screenshot sama Rio Ferdinand ya. Kalau nggak salah itu ada orang Indonesia yang ya sedikit mengatakan kata-kata rasis gitu kepada Tuan ZB. Menurut lu atau menurut kalian gimana sih? Wajar nggak sih sampai segitunya gitu? Hanya karena melakukan 1-2 blunder gitu atau 1-2 kesalahan gitu sampai menyerang sosial media pemain gitu dengan kata-kata yang ya nggak sepantasnya lah gitu. Mungkin dari Bang Dikwa gimana? Tanggapan gue soal rasisme yang baru kemarin menimpa Bang Martial sama Tuan ZB, menurut gue sama sekali nggak bisa ditoleransi. Mau dalam komentar di sosial media secara langsung, entah itu apapun itu bentuknya, gue jelas untuk rasisme itu sama sekali nggak ada toleransinya. Dan gue rasa kalau misalnya apalagi ada orang Indonesia di komentar situ, ya gue cukup nggak heran sih. Tetapi tidak membenarkan juga apapun bentuk rasisme yang ada, mau dimanapun, nggak di dunia sepak bola pun, dimanapun, harusnya itu udah nggak pernah ada sih. Iya. Ya menjijikan juga sih ya melihat ya kita kan sebagai supporter United yang harusnya mensupport gitu, meskipun ya pemain melakukan kesalahan gitu kan, tapi ya nggak sewajarnya juga kita melakukan hal sebodoh itu gitu kan. Mungkin dari pemain United ada yang jelek, ya gue pun tetap akan mengubah pemain itu habis-habisan, tapi ya secara data gitu loh. Pada saat itu dia main jelek, ya gue sangat habis-habisan, dia sangat main jelek, nggak ada urusannya dia mau kulit apa, genre apa, suka cewek cowok apa, nggak ada urusan. Kita punya urusan lu saat itu di lapangan mainnya goblok gitu. Goblok. Ya kalau mau diserang, serang secara permainannya lah, jangan ke kulit, jangan ke agama, ras gitu kan udah kelewat batas lah. Di luar konteks juga lagi pula. Di luar konteks jadinya. Kalau gue pribadi sih bukan masalah boleh atau tidak boleh, itu di luar konteks juga nggak nyambung gitu loh. Untuk apa lu bahas ras sama dengan sepak bola, nggak ada urusannya. Kalau pemainnya alien, lu mau rasisin dia apa? Dari Mas Dayat mungkin gimana tanggapannya? Ya kalau saya lihat ya, komentar-komentar itu kurang bisa membedakan antara rasis sama kritik ya. Mereka anggap itu rasis seperti itu juga kritik. Aku kan juga nyantumin di IG-nya Rai kemarin. Dimana kamu boleh ngeritik keras, marah, sampai parah banget lah ya. Kita tahu sendiri Roy Keane kalau ngeritik pemain-pemain MU juga bagaimana. Tapi dia pernah nggak rasis? Bisa kan? Nah ya kembali lagi. Ya kalau kamu mau ngeritik ya silakan. Tapi jangan sampai menyentuh ranah-ranah ras, agama, warna kulit dan bentuk body language yang lain gitu. Terus kembali lagi pada kebiasaan fan-fan, enggak usah bilang MU ya. Mungkin realitas semua sekarang sih. Itu kebanyakan itu ketika pemain mengalami dia bermain jelek, dia akan dihina habis-habisan. Tapi di sisi lain ketika dia main bagus, dipuji-puji. Itu sudah banyak kejadian. Kita ambil contoh seperti dia main bagus dipuji-puji, dia blunder sekali dihina-hina. Udah mainin aja Den jelek, DG aja yang dimainin gitu. Terus kembali lagi sama Sarah, jadi kita sebagai fan MU ya jangan, nggak usah langsung menyimpulkan fan MU ini loh jelek-jelek gini, ngata-ngatain pemainnya loh. Itu loh banyak fan yang di luar MU yang ikut-ikutan hina. Sudah banyak buktinya. Terus juga ya kembali lagi itu standarisasi ngefan itu kembali dilihat. Biasanya ya kita bisa bilang fan-fan karbit, fan-fan kardus. Jadi ya tahulah dia barometernya ngefan itu kemenangan. Gitu. Betul. Jadinya ketika klub ini kalah ya udah dicaci maki. Tapi nanti ketika menang dipuji lagi. Ya kayak jadi sebagai fans saja kita harus punya profesionalitas gitu ya. Iya, betul. Harus ada profesionalnya gitu loh. Tahu tempat. Ya kayak kamu nyuka perempuan gitu loh. Juga terima resiko.
Terima kasih. Kalau ditolak gitu ya. Jujur. Oke, dari Mas Aldi nih, daripada kita dengerin curhatan Mas Dayat, mungkin Mas Aldi ada komentar gitu. Kalau soal rasisme sendiri kan memang di luar negeri itu memang cukup banyak ya. Maksudnya nggak cuma di Inggris, kayak di Prancis, Itali, kayak yang kemarin kita lihat antara Lukaku dengan Zlatan pas derby Milan kemarin. Terus kemudian waktu dia di beberapa liga lain, mungkin di Liga Spanyol ada, tapi yang lebih vokal memang mungkin di Liga Inggris ya, karena Iya, iya. gimana ya, Media. kalau kita itu tindakan FIFA juga masih kurang sih kalau menurut gue ya. Kayak NBA contoh salah satu olahraga, mayoritas mohon maaf kebanyakan American and Negroid ya, maksudnya kulitnya campur begitu. Ketika ada salah satu orang atau salah satu pemain yang terkena rasisme, itu benar-benar langsung dicecar habis-habisan ya, dicari, meskipun itu di luar Amerika ya begitu. Tapi kalau misalnya untuk di sepak bola, memang culture-nya itu masih kurang ya, karena FIFA itu kayak cuman sekedar simbolis, say no to racism dengan tangan naik ke atas gitu. Menurut gue sih bullshit ya, karena ya dari tindakannya sendiri ya membuat penontonnya itu juga masih banyak yang rasis juga sih, apalagi di Indonesia ya. Menurut gua ya yang kayak begitu-begitu yang bikin mungkin tim dari luar itu nantinya akan mau untuk datang ke sini ya. Buat apa mereka datang? Iya, bisa berpengaruh juga itu. Betul. Gitu. Ya mungkin menurut Mas Aldi ya edukasinya mungkin ya dari FIFA kurang gitu, atau emang apa dasarnya aja gitu, bahwa fans itu ya kalau kecewa mereka ya melakukan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Benar. Ya benar, kayak tadi dibilang Mas Dayat ya soal karbitan ya, karena ketika satu pemain yang bisa dibilang pada awalnya itu dia bagus, terus kemudian ketika dia bermain jelek itu langsung dicaci, di hate, sampai mungkin akhirnya jadi bikin mental breakdown ya. Ya salah satu contoh pemain yang udah departur dari MU lah, Jesse Lingard kan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di balik dia ya. Kita cuma bisa ngecap dia lagi ketika bermain jelek atau mainnya buruk. Mungkin kita kritik dikit boleh, tapi nggak usah lah, maksudnya sampai kayak menyentuh ranah pribadi dia ketika dia mungkin ada hal lain yang harus dia kerjakan. Kayak contohnya Jesse Lingard itu nggak semua orang tahu neneknya itu baru meninggal, istrinya ninggalin dia, ibunya sakit, dia harus ngerawat, kemudian dia harus jadi orang tua ibaratnya sebagai wali untuk adiknya ya, karena ibunya itu kan udah tua, lagi sakit juga, begitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya kalau misalnya memang lu ngaku sebagai fans sejati, ya lu support kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Apapun hasilnya, yes. Ya. Betul sih. Ya mungkin untuk pembahasan lawan Sheffield sampai situ ya. Sekarang kita mungkin ke Arsenal ya. Nah ini Ole ini udah 2 kali nih ketemu Arteta nih. Dua-duanya kalah nih. Padahal Ole itu lawan Jurgen Klopp bisa menang. Lawan Pep Guardiola bisa menang. Lawan Lampard bahkan bisa 3 kali menang. Ini lawan Arteta kayaknya susah banget. Kenapa sih? Alasannya atau faktor apa sih? Ole itu kayaknya susah banget sih menang lawan Arteta gitu. Mungkin dari Mas Dayat dulu deh. Gimana mungkin? Ya. Si Ole kan ketemu Arteta baru 2 kali ya. Kalah 2-0 sama dia kalah 2 kali. 2-0 sama 0-1. Sebenarnya kalau ya memang baru 2 kali. Sebenarnya kalau mau disimpulkan ya masih terlalu dini ya. Terus kembali lagi memang gol pertama sendiri yang kemarin 0-1 itu kan kurang lebih permainannya itu kan ya nggak buruk-buruk amat, cuma memang kesalahan si Pogba kemarin. Pogba ya, yang penalti. Dan ini kan ada guyonannya gini. Biasanya MU kan kalau lawan tim kuat itu kan luar biasa kan. Ya, mungkin Arsenal bukan tim kuat jadi susah.
Ya kurang lebih. Aku kurang Mungkin awal Arsenal, ini ya. Ya 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 mungkin Bang. Arsenal udah sekelas Sheffield ya, yang malah susah gitu Aduh, dikalahin sama MU Leeds. ya. Bukan Big Six lagi. Ada celah aja ya. Kalau pro oleh mah ada aja celahnya buat celah. Asik banget. Enggak, justru Yang memang lain dulu memang aja ya. faktanya gitu Mas Dipa. Iya Faktanya gitu, iya. malah oleh Benar. kalau ketemu tim bawah kayaknya malah susah gitu menang. Ya Iya. karena oleh cuma ngandelin murni skill individu pemainnya aja. Iya. Nggak gitu. Coba bisa dilihat waktu sebelum Bruno datang, kita cuman pakai pemain pas-pasan, kita masih bisa kalahin City yang waktu itu kita memang udah kalah agregat sih, tapi secara fight pemain kita masih dapat sih. Menurut gua kita nggak bisa lihat kita cuman secara individual ya, karena memang materi pemain yang kita punya juga cuman itu doang sih. Kayak Kalau ya paling mungkin yang ya. bisa ngelapisin Bruno, Juan Mata, atau udah sih itu doang. Karena Pogba lebih gimana ya, kadang masih angin-anginan juga sih kalau dilihat. Ya, up and down ya Pogba ya. Kalau misalnya memang MU mau pecat lagi oleh, menurut gue sih kita akan jadi sama kayak Chelsea ya, karena kita lihat Lampard yang lagi ngebangun tim Chelsea sampai down, terus ibaratnya sedang mau untuk naik lagi, itu udah langsung dipecat ya. Kalau menurut gua, kita ngelihat dari prestasi dari Liverpool yang ibaratnya dia bisa sampai ke masa kejayaannya dia pas 2 musim kemarin, bahkan mungkin 3 musim kemarin ya, ketika mereka lolos ke final Liga Champions setelah ya terakhir tahun 2006. Itu menurut gue ya memang karena tim itu dibangun nggak cuman sekedar untuk 1 tahun ini pemain beli ketika udah jelek dibuang. Coba lihat City kan, mereka mungkin bisa beli tapi ketika udah ini ya udah gitu. Kalau Liverpool kan dia bangun step by step ya. Kalau City mungkin ya karena ada faktor duitnya lah. Iya. Kalau gue nggak setuju dengan pendapat itu. Gue masih ingat betul ketika oleh pertama kali mengambil alih setelah Mourinho itu udah jalan setengah musim, bagusnya kayak apa, lalu akhirnya di akhir musim jeblok lagi, akhirnya finish peringkat 6 lagi, kalau nggak salah, koreksi kalau gue salah, dan setelah itu memulai musim, dan selama 1 musim itu permainan yang nggak jelas sama sekali, sampai banyak mungkin setuju sama gue ketika jersey-nya zaman yang garis-garis hitam bawah tuh, kalau misalnya itu musim kemarin itu tuh udah harus tutup buku lebih awal untuk menyudahin lagi, udah harus belanja, udah nggak bisa pak ngandelin pemain yang ada dengan strategi yang oleh punya, yang sampai akhirnya tepat pembelian Bruno, orang yang bisa menghidupkan permainan tersebut, yang kalau menurut gua dari taktiknya oleh nggak banyak berubah, tapi pemain itu sendiri yang memang punya kualitas dan bisa merubah permainan MU sendiri di lapangan. Makanya menurut gua kenapa lawan Big Six sama lawan di luar Big Six permainannya bisa jauh banget, ya karena itu sendiri, si pemain itu ketika udah menghadapi defense yang begitu kuat, pelatih nggak punya taktik pemecahnya, makanya buntu. Jadi maksud lo oleh posisi pemain sama gitu. Karena kalau misalnya kita lihat Guardiola itu kan dia harus punya materi pemain sesuai dengan yang dia mau. Kalau misalnya dia nggak dapat pemain itu, dia nggak mau ngelatih klub itu. Cuman bedanya di satu sisi, oleh ini MU ini sedang dikuasain dengan Ed Woodward sebagai boardnya MU ya. Yang kita tahu Ed Woodward cuman sebagai orang ya ngertinya soal bisnisnya doang lah. Ini kita beli pemain A akan jadi bisnis yang bagus, tapi dia nggak mikirin prospek untuk kedepannya ya. Jadi ya kalau misal memang pendapat lu begitu, oleh hampir sama dong kayak Guardiola. Dia bisa bagus karena ada 1-2 pemain atau beberapa pemain yang menyempurnakan si pelatih. Menurut gue gitu sih kalau misal pendapat lu begitu ya. Kalau menurut gue malah beberapa argumen lu sebelumnya MU sudah melakukan itu. Contohnya dalam pembelanjaan pemain. Zaman pertamanya musim pertama atau musim keduanya Mourinho yang saat dia beli Pogba
dapat Zlatan, Miki, Yes. Musim pertama itu, Mas. Lindelof. Itu menurut gue udah sisi baiknya manajemen MU sebaik-baiknya ketika dia mau nurutin semua pemain yang lu mau. Kita cuma mau trofi. Lihat hasilnya. Cuma dapat kasta kedua Champions League, Europa League, sama finish peringkat 6. Tapi musim berikutnya ketika dipersempit pemain yang dia mau, tapi MU berhasil survive dengan strategi Mourinho yang finish posisi 2. Kalau nggak salah, benar nggak sih posisi? Finish posisi 2. Di bawah City. Tahu ini itu prestasi terbaik Manchester United. Di tangan siapa? Di tangan Mourinho. Yang banyak orang menilai pemainannya bosenin lah, pemain banyak yang nggak suka sama dia. Tetapi apa? Ya dia manajernya, dia pelatihnya, dia pegang kendali. Dan lihat hasilnya sekarang. Yang terbaik sejauh ini siapa? Tapi menurut Mas Dayat nih, tadi kan kata Mas Dikwa bahwa Mourinho juga punya andil ya terhadap pembangunan United gitu sebelum ia dipecat. Tapi bisa dikatakan berprogres nggak sih Mourinho itu? Tapi karena kan di musim keduanya mau itu yang peringkat 2 bukan karena hanya maunya yang bisa membawa MU peringkat 2, tapi pesaing-pesaingnya juga kan lagi bapuk. Menurut Mas Dayat gimana? Gini, kalau masalah Mourinho itu ya kembali lagi, jadi ini ada permasalahan internal, makanya Mourinho sampai bisa dipecat. Kurang lebih sih Mourinho ngelatih MU bagus, cuma banyak kendala kalau dibandingin sama Ole ya selama ini. Mereka memang orang yang jika dibandingkan memang jelas berbeda. Dimana si Ole itu kasarannya kalau kita bandingin ya seorang yang memang mau diajak kompromi. Sebaliknya si Mo kan memang orangnya ya gitulah, ceplas-ceplas gitu. Tapi kalau kurang lebih secara permainan sih cuma banyak yang debat gini, si Mo ini secara kultur itu tidak menggambarkan MU itu sendiri. Tapi kalau memang kita tujuannya sepak bola praktis ya kemenangan ya nggak masalah sebetulnya. Coba ya kondisinya seperti itu. Ya, terus kembali lagi masalah itu Mas Dayat, itu yang dibutuhin MU sekarang, trofi. Iya. Iya mungkin enak lihat main MU cuma untuk dipucuk 2 minggu tapi trofi nothing. Come on, ini udah 2,5 tahun. Nah, ya, tapi permasalahannya gini, manajemen MU sendiri yang memang harus dipertanyakan. Mau siapapun pelatihnya, kalau memang manajemen ini kontra dalam pelaksanaan sepak bola, ya mau bagaimanakan lagi. Kebutuhan klub pemain A, tapi pemain A tidak masuk dalam list karena memang tidak menjual, tidak masuk dalam standar ekonomi. Milih pemain yang ini yang memang tidak dibutuhkan. Kan kembali lagi kita lihat skuad MU banyak penumpukan kan. Ya, karena itu lagi. Gitu. Ya mungkin terlalu melebar ya jadinya kalau kita track back jauh ke zaman Mourinho gitu kan. Intinya kegagalan Ole dalam mengatasi Arsenal di 2 laga ini menurut karena efek strategi pelatih ya yang memang istilahnya ada strategi lain lah itu ya. Kalau menurut Mas Dayat lini belakang, tengah, dan lini depan gitu. Kayaknya kalau lini depan kita nggak perlu bahas ya, mungkin Martial udah pasti starter. Jadi kita bahas lini tengah dan lini belakang aja gitu. Apakah akan rotasi lagi? Mungkin Brandon William main gitu kan? Atau Tuan ZB kembali main gitu? Gimana menurut saya? Kalau saya sih menurutnya kembali ke starting utama ya, yang posisi kiper ya, atau enggak mungkin 4-3-2-1 ya. Terus pertahanan nanti di tengah ada Maguire, Lindelof, kanan AWB, kiri Luke Shaw, nanti di tengah ada kalau aku coba tadi
Ada si MC Tominay sama Pogba, langsung ada Bruno, nanti depannya. Sebetulnya yang aku harapkan sebetulnya kalau dibanding sama realita ya, depan tuh kalau bisa ya si Rashford, Cavani, Greenwood. Tapi kalau realita yang menjawab ya udah utama lah Mas Rizal. Itu yang selalu didebatin di komentar. Kenapa Mas? Kok Martial terus gitu? Saya kan Padahal sebagai nggak perlu didebat admin ya. Red Army itu kan mencoba menjadi Ole gitu loh. Menjadi Ole dan menjadi MU. Bagaimana starting yang akan diturunkan? Ya udah tengah kasih Martial. Baru prediksinya men jodoh banyak yang protes kok belum resmi padahal. Kenapa Martial? Padahal Ya, masih karena udah pasti diturunkan ya. 99% pasti Martial. Iya. Makanya kasihan yang komen-komen, Mas Admin, Minray, kapan si Amat debut? Kok ngandalin si Amat debut? Kalah nggak bisa. Wong yang senior aja kalah sama Mas Rizal. Nah, ini gimana olehnya Mas Dayat? Nih, untuk posisi back kiri nih, mungkin back kiri. Untuk lawan Arsenal lebih cocok Shaw apa Teles kira-kira? Gimana menurut Mas Aldi? Untuk melawan Arsenal. Kalau menurut gue sih kayaknya memang untuk Liga Inggris kayaknya Shaw udah ini ya, maksudnya dibanding musim sebelumnya ini udah mulai meningkat ya. Karena ya mungkin dia kedatangan kompetitor ya. Ya, yang adanya Teles itu tadi ya. Setelah datangnya Alex Teles, dia mainnya jadi lebih inilah, ibaratnya ya lebih bagus lah dibanding sebelum-sebelumnya ya, waktu lawan Tottenham tuh terakhir yang dia bermain buruk ya. Kalau menurut gue Shaw cocok sih. Nah, kalau nanggepin soal kata-kata kenapa Martial yang dipakai sebagai starter. Kalau menurut gue mungkin ini adalah jawaban yang sama seperti ke Jesse Lingard ya mungkin. Karena kalau gue ngeliat dari Manchester Evening News itu udah ada sedikit berita kalau misalnya Ole mulai mempertanyakan seputar Martial ya, atau mungkin dari pihak MU sendiri mulai berpikir untuk mencari striker baru, maksudnya untuk pengganti Martial ya. Kalau dari pemikiran gue, kalau ketika gue jadi pelatih, mungkin itu Martial kenapa dijadikan starter itu dia masih ada kontribusi yang cukup baik bagi MU, mungkin kayak dia masih bolanya dia bagus, atau mungkin dia jago diving atau apalah ya, yang bisa jadi salah satu faktor X itu penilaian dari Ole ya. Mungkin ketika beberapa match lagi hampir akan sama dengan Jesse Lingard ya, mungkin dia nggak akan dimainin lagi kalau misalnya dia nggak ada kontribusinya buat MU. Kalau menurut gue sih gitu ya. Mungkin ada faktor X yang jadi penilaian Ole buat Martial. Iya, tapi kan maksudnya Martial performanya jelek bukan 1-2 pertandingan ke belakang, Mas. Hampir dari awal musim ini ya Martial kalau dimainkan gitu selalu mengecewakan gitu. Ya, meskipun memang Martial ini kan punya bakat ya, maksudnya ya dia punya skill dribbling yang bagus lah, terus dia olah bolanya bagus segala macam, tapi ya kembali lagi malasnya itu, dan dia nggak ada fight untuk rebut bola. Kalau misalnya bola itu direbut oleh lawan, nggak ada niatan untuk merebut kembali, dia malah jogging lah apa. Dan juga kan banyak kritikan juga kan ke Martial, termasuk dari Rio Ferdinand sendiri. Betul. Kemarin juga kalau nggak salah dari BT Sport itu dibahas tentang Rio Ferdinand itu ngebahas ketika Scott McTominay dari tempat warming up dia teriakin ke Martial, dia minta untuk terus lari ya, tapi ternyata Martial tetap gitu-gitu aja. Karena kalau kita lihat gol kedua itu juga awalnya dari Martial juga sih. Martial lost ball possession ya, dia pegang bola, dia tarik dulu ke belakang, nah bolanya hilang, kerebut, baru dari situ dikanter. Tapi lu ngerasa nggak sih kalau udah Martial yang bawa bola itu udah putus asa? Iya benar. Nah itu paling cuman doang ya. Rebut gitu atau enggak, udahlah ini mah nggak jelas, enggak ada juga. Kayak ada sedikit yang apa gitu ya. Dia cuman paling sekali dua kali nih udah lewat pemain lawan,
udah gitu dia deadlock, bingung mau kemana. Iya, Ada yang dia selalu coba one by one sama backup. Ih, apa? Butuh muhasabah diri. mungkin ini tes kesabaran Ole kali. Bisa. Tes kesabaran kita Mas sebagai fans. Dari Ole ini lagi bikin tes kesabaran ya, apa fans MU kuat atau enggak? Kalau enggak kuat ya udah. Ini ngomongin Martial tadi kan menurut Mas Aldi ya bisa aja nasibnya seperti Jesse Lingard nih. Ya kita ke Jesse Lingard lah sekarang. Jesse Lingard ini udah sah ya West Ham. Ini menurut Mas Aldi deh gimana nih? Apakah ini keputusan yang tepat untuk United dan juga Lingard gitu kan? Mengingat ya Lingard juga kan masih punya kesempatan untuk membela timnas Inggris dan dia harus punya menit main lah untuk membuktikan ke pelatih timnas Inggris mungkin gitu. Mungkin West Ham apakah tempat yang cocok untuk dia membuktikan diri apa gimana apa? Jesse Lingard akan kembali ke Jesse Lingard eranya Mourinho? Amin. Ya, nah kita sih sebagai fans kita cuma mengharapkan yang terbaik dari alumni klub kita, kayak contohnya Jesse Lingard yang belum bisa nemuin performanya kembali. Terakhir juga cetak gol itu, lupa lawannya siapa tuh? Abad 15 Leicester. Oh iya, lawan Leicester dia masih golin ya, gol terakhirnya dia itu ketika pas lawan Leicester. Dia ke West Ham itu kan ada salah satu faktor juga karena Moyes yang menginginkan Jesse Lingard ya, mungkin dia itu bisa dinaikin ke senior juga, mungkin ada faktor sedikit karena Moyes juga, dan bisa jadi ya karena West Ham ini kan posisinya sudah mulai on fire ya ketika Moyes di West Ham ya, ada Antonio, terus kemudian Soucek-nya itu defensive midfield-nya yang lebih sering cetak dibanding pemain lainnya. Mungkin juga itu akan jadi penambah untuk build up-nya si David Moyes dengan masuknya Jesse Lingard. Ya kita kan nggak tahu ya akankah dia cocok atau enggaknya. Ya ini menarik kita lihat sih. Menurut Mas Dikwa gimana Jesse Lingard? Masa depannya apakah akan kembali cerah? Apakah akan mencetak gol-gol indah lagi di Wembley apa seperti apa? Menurut gue peminjaman ya loan ke West Ham ini menurut gue semata-mata karena MU nggak menemukan calon pembeli untuk si Lingard sendiri menurut gue. Jadi mau nggak mau untuk mengurangi cost dan pemain yang hanya ada di squad nggak pernah main ya lebih baik di loan mumpung ada yang mau, dan sambil berharap Lingard ada kontribusinya di West Ham dan akhirnya West Ham punya pemikiran untuk mempermanenkan dia atau ada klub lain yang akhirnya ingin membeli dia. Menurut gue sih strateginya itu. Dan satu sisi mungkin ya West Ham butuh penari yang jago di lapangan untuk selebrasi. Biar unik ya, biar naik tuh marketingnya dia. Iya. Kayaknya follower TikToknya naik lah. Nah ini menurut Mas Dayat nih, Jesse Lingard ke West Ham, sedangkan kita beberapa pertandingan lagi melawan West Ham nih. Apakah kalau Jesse Lingard diturunkan melawan United gitu ya, apakah dia akan membuktikan dirinya atau memang ya permainan dia udah habis gitu, masanya ya udah habis, Lingard ya udah it's done gitu. Bukannya Lingard jelek ya, bukannya Lingard jelek, but it's done. Ya, masuk ya. Kembali lagi, menurut peraturan pemain pinjaman tidak bisa bermain untuk ketika melawan pemain klub asalnya. Jadinya tidak ada harapan si Lingard kan bisa main lawan MU. Ketemu West Ham di FA boleh main nggak? Itu peraturan Premier FA itu kalau nggak salah. Iya, jadi peraturan FA jadi ya mencakup semua kegiatan sepak bola di Inggris. Oh iya. Yang dulu terjadi di Den di Sheffield gitu. Tapi kalau masalah masalah Lingard ini kan memang kembali karena dia umurnya juga tidak muda lagi dan ya betul seperti Mas Dikwa tadi bicarakan. Jadi ibaratnya
MU ini jual si Lingard ini susah banget ya. Sehubung ada yang mau ya udah dilepas untuk mengurangi pemain-pemain numpuk. Tadi pemain-pemain numpuk yang tidak digunakan. Mungkin nih Syukur-syukur Mas ya, Dayat, ya. kalau seandainya Lingard menunjukkan performa yang bagus gitu di West Ham, apakah kira-kira akan ditarik kembali oleh MU atau memang kalau memang West Ham menginginkan dipermanenkan ya udah dibeli aja oleh West Ham gitu? Menurut Mas Dayat gimana? Ya, menurut gambaranku salah satunya juga gitu, di mana langkah peminjaman Lingard ini itu langkah selanjutnya untuk melepas Dijual. Lingard. Oh, Iya. Kembali lagi kalau kita bandingkan ya, agak keluar dikit nggak apa-apa. iya. Kita lihat Dalot. Si Dalot main bagus di Milan, tapi minim untuk kembali dipertahankan di MU. Itu juga nanti akan terjadi ke Lingard. Jadi lebih Ya, peluangnya siapa lebih tahu memang ya. untuk dijual ya, Tester. bukan untuk Ya, dikasih siapa tahu sih West Ham mau mempermanenkan. Ya. Gitu. Kalau nggak mau ya nggak tahu lagi. Siapa tahu dia nanti dapat trik joget baru di West Ham. Nah, ini ada yang tahu. Nah, Joget. ngomongin Lingard ya, Pelistri juga kan dipinjemin nih. Ya Iya. mungkin sudah saatnya memang harus dipinjemin ya Pelistri ya. Karena kan kita Iya, tahu iya. Donny van de Beek aja kan udah ya susah Ah. gitu untuk menembus tim utama, apalagi Pelistri gitu yang minim pengalaman main di tim utama gitu. Mungkin ya semuanya mungkin setuju mungkin ya kalau Pelistri memang ya Setuju. perlu untuk dipinjamkan lebih dulu gitu. Ya, Ya. untuk kebaikannya dia sendiri. Iya Oke kan sih, mungkin- Palestri sendiri kan ibaratnya dia dipinjamkan itu kan dia sebelumnya mainnya di itu kan di luar Eropa. Jadi dia Ya, butuh ya, makanya itu. jam terbang bermain di Eropa gitu. Apalagi kan guyonannya kan si Palestri itu kan lewat jalur orang dalam nih masuk ke MU. Gitu. Lewat Forlan ini kan. Iya. Siapa Mas orang dalamnya Mas? Saya juga Forlan, pengen kan? tahu itu. Lewat Forlan kan? Dia kan mantan anak didiknya Forlan. Oh, loh. Iya. Itu kan guyonannya kayak gitu. Biar nggak kaku-kaku. Nah untuk Diallo kan katanya bakal debut ya lawan Liverpool ya di U23. Diallo ini kira-kira memang untuk di U23 dulu apa untuk apa jangka dekat bisa ke tim utama? Menurut Mas Dayat gimana? Gini, kalau melihat beberapa komentar Ole, ini kelihatannya nasibnya si Ahmad sama Pelistri beda. Cuma ya nggak tahu realitanya nanti seperti apa. Melihat komposisi pemain seperti itu, persaingan itu apakah si Ahmad bisa gitu. Tapi kemungkinan persen mungkin dibandingkan Pelistri lebih besar si Ahmad masuk tim utama senior. Ya. Tapi ya nanti jadi starter atau kayak Van de Beek ya nggak tahu. Cuma jadi pengangkat panggung cadangan ya nggak tahu. Ya tapi kan posisinya kanan kan, wing kanan kan dia. Iya mungkin bisa untuk ngisi wing kanan karena kan kalau Van de Beek ya susah untuk menggeser Bruno ya. Mungkin menurut Mas Diko gimana tentang kesempatan atau Diallo ini gimana? Bisa nggak masuk tim utama? Untuk Ahmad menurut gua belum ada bayangan dia akan masuk dengan cepat atau akan agak lama di U23 karena jam mainnya sendiri untuk di Atlanta terbilang cukup singkat untuk MU yang banget untuk ngambil dia. Kalau gue pribadi punya opini oleh membeli dia sebagai ancang-ancang kalau misalnya winger kanannya itu bapuk semua atau ada yang cedera. Jadi dia bisa masuk ke tim senior untuk ngambil itu. Secara dia berada di posisi yang spesifik tetapi nggak punya pemain tetap yang konsisten di posisi tersebut bahkan di tim utama sekalipun. Jadi menurut gue ini prospek yang untuk antisipasi menurut gue. Tapi kalau masalah dia akan cepat atau tidak ya minimal Carabao atau FA dulu aja kita lihat. Iya. Nah menurut Mas Diko kan tadi bilang bahwa Ahmad ini ya untuk emergensi lah, jaga-jaga lah ya. Kalau memang wing kanan itu ya nggak ada pilihan lain. Nah menurut Mas Aldi nih bisa nggak Ahmad itu kayak Rashford gitu? Dulu kan Rashford karena Martial cedera terus dia akhirnya naik ke tim utama. Dan dia bisa menunjukkan konsistensi dan akhirnya terus main di tim utama, nggak main di tim reserve lagi gitu. Menurut Mas Aldi gimana? Kemungkinannya bisa atau enggak?
Kalau menurut gue sih nanti kan dia katanya kalau misalnya dari berita yang kita baca di Man itu dia kan Iya. dibawa untuk squad melawan Arsenal ya. Liverpool. Oh, di bawah Arsenal. Maksudnya untuk lawan Arsenal kalau nggak salah katanya akan dibawa. Akan dibawa. Oh iya. Tapi gue juga masih belum tahu fixnya itu bakal kayak gimana karena kan berita itu nggak sepenuhnya maksudnya 100% benar, kadang Iya, nanti iya, bisa iya. hari H mungkin dia ditinggal atau bagaimana. Ketika pada saat lawan Arsenal kalau misalnya dia dibawa mungkin dia bisa masuk sih mungkin di menit 70 atau menit 65 atau mungkin babak kedua bermain sebagai sub untuk yaitu kan ketika dia bermain di Atalanta itu dia mainnya benar-benar pressing forward banget ya, dia pressing ke depan benar ya tipikal pemain yang dibutuhin MU ya untuk ngelakuin pressing. Jadi ketika Bruno pressing di atas, dari sisi winger pun juga pressing ya. Beda kalau misalnya ketika kita pressingnya kayak ogah-ogahan gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika Diallo masuk mungkin ya akan ada sisi tambahan pressingnya sih begitu. Jadi menurut Mas Aldi ya ada apa ya, ada kesempatan juga lah untuk Diallo untuk bisa nembus tim utama gitu ya. Kita lihat dari permainan dia di Atalanta. Ya mungkin untuk kali ini sekian ya podcast kita, ngobrol-ngobrolnya tentang United jelang lawan Arsenal dan sedikit tadi review kekalahan atas Sheffield ya. Next kita bahas lagi berarti lawan West Ham ya berarti ya di FA ya. Atau ya West Ham ya. Ya. Southampton dulu bukan sih? Oh, Southampton ya? Bentar, belum ngecek tanggal ya. Kalau nggak salah Southampton dulu deh. Southampton dulu di Premier League berarti ya itu ya? Ya, kita main Premier League dulu, terus ada Europa League kalau nggak salah lawan Sociedad. Baru West Ham. Oke, ya, mungkin nanti kita lanjut pembahasannya jelang melawan Southampton ya, sambil kita mereview pertandingan melawan Arsenal ini. Oke, makasih semua ya. Saya Mas Dikwa, Mas Aldi, record ya, makasih banyak. Oke. Bye semua yuk. Bye.